Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisna Maulana Hidayat dari semester 2. Di sini saya ingin mereview materi kembali mengenai pembelajaran mata kuliah hukum pidana yang dosennya Dr. Hajiani dan dosen pendampingnya itu Bapak Randy. Mengenai lanjut dari 4 tentang sebab akibat atau kausalitas. Terdapat 3 teori dalam bab ini, yaitu ada teori conditio, sine qua non, ekspaliensi atau ekspaliansi, yaitu tiap syarat dapat sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama. Karena apabila suatu syarat tidak ada, maka akan berakibat lain. Kemudian ada kekurangan dalam teori ini, yaitu terlalu melihat peristiwa yang membentang sehingga peristiwa tersebut tidak dapat mendapatkan satu poinnya. Lalu ada teori individualisasi, yaitu mengadakan tentang perbatasan-pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Kemudian teori ini juga lebih berfokus kepada pengembangan pendapat sesudah kejadian. Contohnya ada seorang ART, yaitu di suatu rumah ART tersebut lebih bersantai-santai dalam mengerjakan tugasnya. Lalu sebagai tuan rumah atau atasan dari ART itu merasa kesal karena ART itu tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Dengan begitu tuan rumahnya itu memiliki niat untuk menyuruh ART itu memberikan gula keluar. Lalu ART tersebut itu sudah menyelesaikan tugasnya untuk membeli gula. Ternyata dalam perjalanan pulang tersebut di jalan beliau tersambar petir dari pohon yang ada di jalan. Nah, dalam keadaan tersebut tidak bisa disalahkan bahwa tuan rumah adalah pembunuhnya. Karena dalam kasus ini ART itu sebelumnya bersedia menjalankan tugasnya. Lalu ada teori ini yang terakhir, generalisasi, yang dimana teori ini lebih memilih peristiwa dari sebelum kejadian, kemudian teori ini harus mencari sebab yang sama. Lalu ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari. Contohnya yaitu ada orang memiliki pabrik jerami yang setiap harinya kebiasaannya itu membakar jerami. Lalu kemudian suatu hari ada pencuri yang sembunyi di jerami itu, dikejar-kejar, lalu akan dibakar karena kelelahan dikejar-kejar oleh warga. Lalu ada pemilik pabrik itu tidak mengetahui bahwa ada pencurinya di jerami itu. Lalu dia bakar lah, soalnya kan tiap hari itu suka ngebakar jerami kan. Dalam kasus ini sebab kematian si pencuri tidak bisa disalahkan oleh pemilik pabrik, karena pemilik pabrik itu dari dulu sudah mempunyai kebiasaan seperti ngebakar jerami itu kan. Jadi si pemilik pabrik juga tidak salah atas kematiannya. Bahwa jerami yang telah ditumpuk kemudian akan dibakar itu bukan salah dari si pemilik pabrik. Sekian dari saya. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.